Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan untuk bulan Juni. Itu yang pertama ada saham Telkom, yang kedua BBRI, yang ketiga ada MDKA, dan yang keempat ada ASI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham Telkom dengan kodenya TLKM. Di sini terlihat Telkom ini sudah berhasil membreakout area MA200 di 3.330, dan di sini saya lihat untuk Telkom ini sangat berpeluang sekali ke 3.600. Dan untuk di bulan Mei sendiri, kita perhatikan dengan bandar detektor. Di sini untuk bulan Mei, oke, secara rata-rata bandar di sini masih melakukan akumulasi dengan jumlah normal. Dan untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area jenuh beli atau overbought-nya. Dan untuk MACD sendiri sudah positif, dia sudah mengalami golden cross di sini di tanggal 19 dan terkonfirmasi keesokan harinya dengan candle bullish, ini candle hijau di tanggal 20. Dan sampai saat ini saham Telkom masih terkerek naik. Untuk MACD di sini sudah positif mengindikasikan penguatan. Dan untuk asing sendiri pergerakannya, asing juga cenderung masuk di saham Telkom. Untuk volume sendiri, di sini terlihat volume pembeliannya lebih besar daripada volume penjualannya sendiri. Jadi saya lihat untuk Telkom ini di bulan Juni ini berpeluang besar ke 3.600. Dan untuk teman-teman yang kemarin belum sempat buy Telkom, ini bisa pertimbangkan sekitaran area 3.300 sampai 3.400 untuk masuk di saham Telkom dengan target taking profit itu 3.600. Dan buat kemarin yang sudah beli di sekitaran area MA 100 di 3.150 sampai 3.200, ini bisa hold dulu saham Telkom dengan target terdekat di 3.600. Next target dari Telkom jika dia berhasil breakout lah 3.730. Apabila dia berhasil breakout, Telkom berpeluang besar kembali ke harga 4.000-an. Jadi itu skenario untuk Telkom. Jadi hold dulu buat yang teman-teman yang sudah beli di harga bawah, dan buat teman-teman yang belum beli di harga bawah bisa mulai masuk rentan harga 3.300 sampai 3.400. Itu untuk Telkom. Oke, dilihat juga dari pergerakan asing sendiri. Di sini terlihat asing masih cenderung memegang saham Telkom ini dari Januari 2021. Di sini asing tidak terlihat keluar banyak dari saham Telkom. Harusnya di sini Telkom ini berpeluang besar ini dibawa naik lagi ke harganya sekitaran Januari. Itu kisaran 3.600. Makanya saya optimis ini Telkom ini bisa menyentuh harga 3.600 lagi. Karena di sini asing belum ada tanda-tanda keluar banyak dari saham Telkom ketimbang dia jumlah masuknya dari Januari sampai dengan sekarang. Untuk yang kedua saham BBRI. Oke, satu lagi untuk Telkom, ini karena sudah berada di area overbought-nya dari stok RSI, mungkin akan ada koreksi, tapi teman-teman tidak perlu panik. Secara garis besar ini masih mengindikasikan penguatan, karena dari jangka panjang ini masih menguat dilihat dari MACD-nya. Untuk trennya sendiri, saya lihat di sini masih akan bergerak sideways dengan resisten di 3.600. Oke, kita lanjut ke BBRI. Oke, untuk BBRI sendiri di sini juga harganya terkerek naik, dia sudah kembali berada di atas supportnya 3.970. Kita perhatikan di sini untuk BBRI pergerakannya di bulan Mei dari bandar detektor sendiri. Oke.
Oke, secara rata-rata di bulan Mei ini, Bandar melakukan distribusi besar. Dan untuk dilihat dari stok RSI sendiri, ini BBRI ini sudah naik cukup tinggi dan stok RSI sudah berada di area overbought. Ini sangat rawan akan ada koreksi dilihat dari stok RSI. Tapi untuk MACD sendiri di sini baru ada tanda-tanda penguatan. Ini sudah berhasil dia golden close dan sudah terkonfirmasi di penutupan di bulan Mei kemarin sudah terkonfirmasi. Asing juga sangat banyak masuk di saham ini dan volume pembeliannya juga cukup tinggi tapi tidak bisa melebihi volume penjualannya di tanggal 27. Ini banyak orang yang melakukan cut loss di tanggal 27. Lihat dari volumenya sangat tinggi sekali volume penjualannya. Oke, untuk BBRI sendiri di sini secara tren di sini saya melihat masih kecenderungan sideways karena dia belum mampu berada di bawah harga terlalu jauh dari 3.970. Memang dia sudah tertembus tapi dia berhasil naik lagi. Ini saya lihat masih cenderung sideways, teman-teman patut perhatikan low yang kemarin yang berhasil dibuat oleh BBRI sekitar harga 3.800. Itu teman-teman patut waspadai. Jika nanti dia ditutup di bawah 3.800, jika mengalami koreksi BBRI, ini dia akan confirm downtrend. Tapi untuk saat ini saya lihat masih kecenderungan masih berpeluang untuk ke sideways untuk BBRI. Jadi belum downtrend kecuali dia nanti menembus low-nya di 3.800 yang sekitar tanggal 20 Mei yang pernah dia buat. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk di BBRI, di sini memang terlihat cenderung akan ada koreksi. Teman-teman bisa manfaatkan rentan masuk itu di kisaran harga 4 ribuan sampai dengan 4.100. Teman-teman bisa masuk rentan harga itu 4.000 sampai 4.100 dengan target terdekat di 4.430 untuk BBRI. Karena melihat dari asing yang sudah mulai masuk banyak dalam 2 hari terakhir ini di akhir bulan Mei, saya lihat di sini BBRI berpeluang akan dibawa naik lagi oleh asing. Volume juga terlihat mengalami peningkatan. Kita lihat di perdagangan di bulan Mei untuk di bulan akhir kita ambil di tanggal 28 sampai 31. Oke, di sini terlihat senada dengan masuknya asing dari bandar juga mendeteksi di sini adanya akumulasi besar yang dilakukan. Jadi di sini teman-teman, jika nanti dia akan ada koreksi untuk BBNI, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk 4.000 sampai 4.100 itu cukup menarik. Tapi jika dia lanjut naik, tunggu dia sampai berhasil breakout area 4.430 untuk konfirmasi. Karena dia jika sudah berhasil breakout dari 4.430 ini berpeluang balik lagi meretest resisten di 4.890 sampai 4.900. Itu untuk BBRI. Jadi buat yang sudah beli di bawah juga hold dulu ya, sempat kemarin beli di 3.800 sampai 3.850 bisa hold dulu BBRI-nya dengan taking profit di 4.430 yang terdekat. Apabila dia berhasil breakout, teman-teman bisa atau taking profit di resistance startnya di 4.890 sampai 4.900. Buat yang belum punya posisi ingin masuk di BBRI, ini teman-teman bisa tunggu koreksi dulu sekitaran 4.000 sampai 4.100, atau jika nanti BBRI masih lanjut penguatannya, teman-teman bisa tunggu konfirmasi dia berhasil breakout dari area 4.430 baru teman-teman masuk dengan target tetap di 4.890 sampai 4.900. Buat yang kemarin sempat buy di atas di kisaran 4.800 sampai 4.900, ini menurut saya masih cukup menarik untuk melakukan average down di level sekarang untuk saham BBRI. Jadi itu untuk BBRI.
Yang ketiga saham MDKA. Oke, untuk MDKA sendiri di sini masih cenderung sideways untuk pergerakannya. Dan untuk bandarnya sendiri kita perhatikan untuk bulan Mei apa saja yang dilakukannya. Oke, yang 3 sampai 31. Oke, bandar netral di saham MDKA secara rata-rata. Untuk supportnya sendiri itu MDKA sekitar 2050 dengan resist terdekat di 2810 sampai 2820. Nah, resist itu ada di 3000 sampai 3010. Untuk stok RSI sendiri dia sebelumnya sudah berada di area oversold atau jenuh jualnya dan sudah mulai mengarah ke atas kembali. Untuk MACD juga sebelumnya sudah sempat dead cross, tapi ini sudah mulai tanda-tanda pembalikan arah, tanda-tandakan golden cross MACD-nya. Ini kalau MDKA ini berhasil membreakout area 2800 sampai dengan 3010, ini berpulang ke level harga higher barunya, mungkin akan sampai ke 4000 jika MDKA berhasil menembus area itu 2800 sampai 3010. Dan untuk volumenya sendiri di sini volumenya tidak begitu besar, standar perdagangannya rata-ratanya memang segini. Dan untuk pergerakan asing ini masuk banyak di MDKA di akhir bulan Mei. Di minggu terakhir bulan Mei ini asing masuk lumayan banyak di MDKA. Jadi untuk MDKA buat yang beli di harga bawah atau investor di sini yang sudah beli MDKA jauh-jauh hari, ini masih sangat layak untuk di hold karena secara trennya garis besarnya ini uptrendnya masih belum patah, sekarang masih dalam tahap sideways. Yang patut teman-teman waspadai itu adalah supportnya di 2050. Jika itu ditembus sebaiknya bisa taking profit dulu. Tapi selama masih berada di atas 2050 ini masih bisa hold untuk teman-teman yang long term investment yang sudah beli di harga bawah. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di MDKA, di sini saya melihat tunggu koreksi dulu dari saham MDKA, teman-teman bisa mulai cicil sedikit demi sedikit. Paling tidak teman-teman jika nanti MDKA terkoreksi ke 2500 sampai 2580, teman-teman bisa masuk sedikit. Nanti taking profit di 2810. Jika dia gagal breakout, jika berhasil breakout, teman-teman amati di sekitaran 3000 sampai 3010. Itu MDKA. Jadi secara jangka panjang untuk investment dalam jangka panjang ini MDKA sangat bagus karena dilihat dari trennya dia selalu bergerak naik. Dan buat teman-teman yang ingin masuk sekarang, apakah sudah terlambat? Menurut saya masih bisa, cuma momentumnya belum cukup baik karena harganya sudah rally sangat jauh. Seperti itu. Jadi MDKA untuk yang masuk sekarang ini saya lebih cenderung ke jangka pendek dulu untuk MDKA, karena untuk di hold jangka panjang saya lihat di sini sudah sedikit terlambat. Memang dari trennya sendiri dia sudah uptrend, cuma rally kenaikan harganya sudah sangat signifikan. Jadi itu pendapat saya untuk MDKA. Sekarang kembali lagi ke perusahaan teman-teman. Buat yang beli di bawah hold saja. Ini sahamnya bagus karena trennya sangat kuat untuk uptrendnya. Tapi yang baru-baru masuk ke MDKA ini jangan masuk semua dulu. Sebaiknya trading jangka pendek dulu untuk MDKA. Jikalau nanti dia terkoreksi dalam sampai dengan harga 2050-an, mendekati area 2050-an, teman-teman bisa bersiap untuk masuk.
Seperti itu, tapi dengan catatan harus ada stop loss sendiri. Karena jika dia menyentuh 2050 dan dia sampai menjebolnya, teman-teman harus batasi resiko teman-teman mungkin 10% dari harga masuk teman-teman untuk lakukan cut loss. Seperti itu, karena takutnya akan ada pembalikan tren. Itu untuk MDKA. Tetapi secara overall ini untuk MDKA masih uptrend. Jadi hold dulu, yang masuk tunggu sekitaran 25.80 di area MA20 untuk masuk di MDKA. Oke, yang terakhir saham Astra ASI. Oke, untuk Astra di sini sangat menarik. Kenapa? Karena di sini mulai terlihat adanya tanda-tanda double bottom. Tapi ini belum confirm karena dia belum berhasil breakout dari area 5.620. Jika dia sudah berhasil breakout dari 5.620, ini confirm double bottom. Dan untuk Astra sendiri, di sini dia sudah sempat menyentuh support yang kemarin sempat dibuatnya di 13 April, dia sempat lagi sentuh low-nya di 20 Mei ini, dan dia kembali rebound. Dan untuk teman-teman yang ingin masuk di Astra, di sini bisa spekulasi dengan catatan di sini spekulasinya ini Astra akan membuat pattern double bottom. Untuk stop loss sendiri untuk teman-teman yang ingin melakukan spekulasi itu bisa di bawah harga 4.900 untuk stop loss. Jadi jika duduk di bawah 4.900, teman-teman bisa cut loss. Itu bagi teman-teman yang ingin melakukan spekulasi buy di saham Astra. Saya lihat sendiri tanda-tanda sudah mulai ada double bottom. Dengan range target itu untuk Astra itu bisa sampai dengan 6.800-an untuk targetnya. Tapi untuk yang terdekat itu teman-teman bisa tunggu di sekitaran harga ini 6.250 untuk target profitnya sendiri. Yang terdekat di 6.250 jika ini confirm akan double bottom. Jika nanti dia berhasil breakout 5.620. Itu untuk Astra. Teman-teman bisa spekulatif buy untuk yang ingin masuk di saham ini. Buat average down juga sangat menarik karena kemungkinan besar akan terjadi pattern double bottom. Teman-teman bisa average down di sini. Untuk stok RSI sendiri dia sudah mengarah ke atas. Untuk MACD juga sudah ada tanda-tanda akan adanya terjadi golden cross. Dan untuk asing, memang asing masih tidak begitu besar masuk di saham Astra. Untuk volume sendiri sudah terjadi kenaikan volume pembelian. Oke, secara rata-rata ini sudah mulai di akhir-akhir bulan Mei ini sudah terjadi kenaikan volume pembelian. Dan mari kita perhatikan bandarnya di bulan Mei. Apakah yang dilakukan oleh bandar, apakah dia melakukan distribusi ataupun akumulasi, atau bandar malah netral di saham Astra. Oke, di bulan Mei secara rata-rata bandarnya melakukan distribusi normal, dilihat dari bandar detailnya. Dan di sini saya lihat untuk Juni berpulang Astra untuk rebound dan akan coba menguji area 6250. Saya lihat peluangnya sangat tinggi untuk Astra ini kembali ke 6250 untuk bulan Juni. Dalam rentan waktu 1 bulan ini. Saya lihat peluangnya 6250 itu sangat mungkin, dan 5620 itu kemungkinan akan dicapai oleh Astra. Di sini jika sesuai dengan analisa saya itu akan dicapai dalam minggu pertama bulan Juni di harga 5620. Itu untuk Astra. Jadi teman-teman yang sependapat bisa mulai lakukan akumulasi beli tetap dengan
trading risknya itu di atau stop loss di bawah 4.900. Teman-teman bisa lakukan cut loss. Buat kemarin yang beli di harga bawah juga di tanggal 13 April masih bisa hold dulu. Untuk yang beli di bulan Mei awal mungkin masih floating minus, ini masih bisa hold dulu. Atau teman-teman jika masih bisa average down dulu dengan target terdekat di 6250. Itu untuk Astra. Dan untuk tren sendiri untuk Astra, di sini memang sempat trennya mulai patah, tapi saya lihat di sini masih mampu bertahan di area 4.900-an. Jika masih mampu bertahan di atas 4.900-an ini dan tidak menjebolnya, saya lihat uptrendnya masih positif. Jadi masih bisa dikatakan uptrend untuk Astra sendiri jika masih berada di 4.900 di atas itu. Tapi jika sampai dia ditembus, ini bisa confirm kembali downtrend untuk Astra. Dilihat dari time frame daily. Memang kemungkinan ini downtrend, tapi ini 4.900 belum berhasil ditembus. Selalu setelah menyentuh 4.900 naik, lalu dia turun lagi, 4.900 naik lagi. Jadi kita harapkan Astra bisa kembali ke jalur uptrendnya dan membentuk pola double bottom, sehingga bisa memberikan kita cuan buat teman-teman yang sudah beli di bawah kemarin atau yang kemarin tersangkut di pertengahan dan di awal bulan Mei ini bisa menikmati profit seperti itu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.